Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Puspitasari dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS saya dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi kelompok 10. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber saya, yaitu owner dari salah satu wedding organizer. Hai, kalau boleh tahu siapakah namanya? Perkenalkan, nama saya Susi Wistisa Fitri. Kalau boleh tahu apa nih kan nama dari wedding organizer-nya ini? Jadi karena sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih dalam lagi, sebenarnya nama awalnya tuh Happening Wedding Organizer. Cuma karena ada satu dan lain hal, sekarang nama kita berubah menjadi Rana Organizer. Kalau boleh tahu, gimana sih sejarah dan karakteristik dari wedding organizer ini? Kalau sejarah dari usaha ini atau sejarah dari wedding organizer ini, sebenarnya mungkin kalau dibilang usaha aku sendiri bukan gitu ya. Jadi kita sebutlah wedding organizer ini adalah usaha milik keluarga. Jadi awalnya usaha ini tuh berdiri sejak tahun 2013. Usaha ini tuh didiriin sama kakakku. Jadi aku tuh punya kakak. Nah, beliau adalah, jadi awalnya beliau sering pegang event di kantor. Merujuk dari itu akhirnya beliau tergerak untuk kayaknya gue pengen bikin nih wedding organizer, jadi event tapi lebih ke pernikahan gitu. Beliau mendirikan itu sampai akhirnya beliau memiliki keluarga, punya anak dan lain-lain. Pada tahun 2017 barulah dialihkan ke aku, terus aku yang pegang. Jadi aku pegang usaha ini dari tahun 2013. Kalau karakteristik dari usaha ini sebenarnya adalah usaha yang menjual jasa atau memberikan pelayanan jasa kepada beberapa klien yang akan melaksanakan pernikahan, kurang lebih begitu. Pertanyaan berikutnya nih Kak, gimana sih pembagian job desk dari masing-masing bidang dan usaha yang kakak punya ini? Oke. Jadi sebelumnya kita mau sharing cerita dulu ya. Jadi kalau di usaha yang aku miliki atau di wedding organizer ini, jadi kita tuh bukan cuma nge-range si wedding organizernya aja. Jadi kita tuh punya juga usaha dekorasi dan juga catering service. Kenapa kita punya itu? Supaya kita nggak bekerja sama dengan yang lain gitu. Jadi semua itu dihandle di bawah atau di tangan perusahaan kita langsung. Kalau untuk job desk pembagiannya tuh, kalau untuk wedding organizer setelah saya di atasnya wedding organizer, di bawahnya ada planner. Planner itu adalah yang mengatur atau membuat plan dari pernikahan satu klien. Itu benar-benar dari nol, dari klien itu datang ke kami belum punya pilihan apapun, belum punya pilihan vendor, belum punya pilihan ingin pernikahan seperti apa, itu dihandle oleh planner. Lalu nanti kalau si klien tersebut menggunakan jasa wedding organizer kami secara all package, jadi semuanya ambil dari kami, nanti akan lari lagi ke bagian marketing. Marketing itu akan berurusan dengan catering dan service. Nah, di bawahnya catering dan service, kita ada punya kaptennya dari catering tersebut. Lalu kalau untuk dekorasi, kita punya langsung ke kapten, karena kalau di dekorasi kita tidak membutuhkan marketing. Kenapa? Jadi kalau ada klien yang ambil all package, itu langsung saja dekorasinya pakai kami gitu. Tapi kalau catering, kenapa kita pakai marketing? Supaya selain klien yang datang mencari all package, kita juga bisa menjual ke beberapa klien yang mungkin hanya membutuhkan si catering service kami saja begitu. Selanjutnya, seperti apa sih alur komunikasi di dalam struktur usaha yang Anda miliki ini? Kalau alurnya tuh sebenarnya, kalau klien yang datangnya ke kantor langsung dan bertemunya dengan saya, berarti bisa langsung dihandle oleh saya. Walaupun selaku pemilik, misalnya saya pemilik usaha ini, saya juga bisa handle klien secara penuh dari nol gitu, dari klien itu datang. Tapi kalau klien yang datangnya mungkin dari marketing yang kita miliki, berarti dia akan berkomunikasi dulu melalui marketing kami, lalu dari marketing nanti akan lari kita pilihkan planner. Jika memang klien itu datang benar-benar masih kosong, belum memiliki gambaran bagaimana ingin pernikahannya,
Jadi dari marketing lalu akan kami larikan ke planner. Nanti setelah lari ke planner baru kita akan larikan si klien ini, kita mapping ke beberapa vendor-vendor yang memang akan bekerja sama dengan kami. Baru nanti segala keputusan akhir bagaimana tentang pembayaran dan lain-lain baru melalui saya seperti itu. Ya, bagaimana proses komunikasi secara formal dan informal yang kakak lakukan di dalam usaha kakak ini? Kalau komunikasi formal kami tuh mungkin kalau secara dari segi perusahaan atau kantor gitu ya, di usaha ini tuh seperti sama aja sih, kayak bisa melalui surat menyurat atau text message gitu, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang memang formal. Tapi kalau informalnya sama saja mungkin seperti beberapa usaha atau perusahaan yang mungkin memiliki kayak grup untuk kantornya, lalu jadi grupnya dipisah, terbagi antara misalnya bidang A, bidang B gitu. Jadi kita juga menggunakan si komunikasi informalnya menggunakan grup di dalam WhatsApp atau sosial media seperti itu. Kenapa? Supaya si komunikasi informal ini terjalin tidak terlalu kaku. Jadi antar karyawan satu dengan yang lainnya ataupun kepada saya, mereka tidak canggung untuk melakukan atau membuat arah komunikasi bukan seperti atasan yang terlalu kaku kepada karyawannya gitu. Lalu bagaimana kakak menjadi pemimpin dan memimpin dalam usaha yang kakak miliki ini? Kalau bagaimana menjadi pemimpin, sebenarnya antara saya mungkin atau dengan karyawan yang lain sebenarnya sama aja gitu ya, cuma perbedaannya mungkin saya menjabat atau bertindak sebagai pemilik dari usaha yang saya miliki. Jadi memimpinnya tuh lebih kepada menganggap mereka sama saja seperti mungkin bagian dari keluarga saya gitu. Jadi tidak ada jarak atau batas dari saya maupun kepada karyawan-karyawan yang ikut dalam usaha saya gitu. Lalu kalau untuk memimpin mereka sebenarnya karena kebanyakan karyawan saya itu memang usianya masih di kisaran 20 tahun, jadi berbeda nih, lumayan jauh sama saya, walaupun nggak berbeda jauh banget, tapi saya akan berlaku atau bergaya sebagai pemimpin yang menyesuaikan usia mereka gitu. Jadi mereka tidak merasa bahwa saya terlalu jauh sehingga komunikasi kami antara saya pemimpin dengan mereka karyawan tidak terjalin dengan baik begitu biasanya. Lalu apa saja nih yang membuat atau yang menjadi masalah dalam berkomunikasi di dalam usaha yang kakak miliki, dan kalau ada masalah ini tuh gimana solusinya? Kalau mungkin lebih tepatnya pernah ada masalah nggak sih antara komunikasi saya mungkin dengan karyawan-karyawan yang lain? Kalau misalnya komunikasi kami berjalan tidak baik atau terjadi masalah, sebenarnya kebanyakan tuh lebih kepada kayak miskomunikasi saja. Mungkin kayak peralihan data-data dari, misalnya contoh kita ada masuk klien dari marketing, lalu harusnya dari marketing lari ke planner, nanti dari planner karena sudah oke, biasanya akan berurusan selanjutnya kepada payment dan lain-lain, baru itu akan lari ke saya gitu. Nah biasanya masalah komunikasinya terjadi, jadi sudah dialihkan data-data dari marketing, nah planner ini lupa untuk peralihan lagi ke saya, karena akhirnya itu arah komunikasinya itu akhirnya pasti ada di saya. Biasanya miskomunikasinya terjadinya seperti itu. Jadi kalau untuk kira-kira solusi apa kalau masalah tersebut atau masalah komunikasi tersebut hadir di usaha yang saya jalani, biasanya saya suka menerapkan gini. Jadi setiap kita misalnya punya event A, B, C, D, F, G, kita akan langsung membuat atau memerintahkan si karyawan-karyawan tersebut untuk langsung membuat grup dari, misalnya contoh ada klien A datang hadir, kita langsung akan memberi suggest kepada karyawan kami untuk membuat grup untuk si
klien tersebut. Misalnya contoh, misalnya Kakak Bella datang nih ke kami gitu, ya, ingin melaksanakan pernikahan, tanggalnya sudah ada, lalu calon suami sudah ada. Biasanya langsung dibuatkan saja grupnya. Nah, di dalam grup itu langsung masukkan planner, langsung masukkan saya. Jadi ketika pun misalnya ada yang lupa mengoper atau memberikan komunikasi selanjutnya, misalnya dari planner lupa ke saya akan langsung bisa lihat di dalam grup tersebut karena saya dari awal sudah di-invite ke dalam grup tersebut. Biasanya seperti itu untuk meminimalisir miskomunikasi atau terjadinya penghambatan informasi kepada saya langsung. Biasanya seperti itu. Lalu apa aja nih masalah yang ada secara internal maupun eksternal yang terjadi dalam usaha wedding organizer yang Kakak miliki? Masalah internal berarti tuh di lingkup saya dan karyawan gitu kali ya. Kalau masalah internalnya apa ya yang biasa sering terjadi ya? Paling ini aja sih, kayak urusan antar bidang dengan bidang yang lainnya. Misalnya contoh, kalau selesai event itu kita pasti harus ada laporan akhirnya. Laporan akhir tuh seperti pengumpulan semua invoice baik kepada bidang kami di sesama kantor ataupun invoice dari pembayaran kepada atau untuk vendor-vendor di luar yang memang ada di dalam usaha kami gitu. Nah, itu biasanya tuh kadang karena mungkin invoice itu sudah ada dari misalnya beberapa bulan sebelum si wedding itu terjadi, biasanya suka tercecer atau lupa gitu. Nah, itu mau nggak mau kita harus benar-benar secara rapi menyimpan dokumen tersebut agar nanti pada saat penyelesaian akhir event atau wedding tersebut semua invoice-nya tuh ada dalam satu bundle dan tersusun secara rapi. Karena kalau nanti misalnya ada yang missing atau ada yang terlewat, kita pasti akan berantakan secara laporan keuangan. Itu yang sebenarnya biasanya paling sering terjadi kalau di kantor gitu ya. Kalau yang secara eksternalnya mungkin berarti dari segi kami kepada klien ataupun vendor rekanan di luar usaha kami. Itu biasanya apa ya, kalau yang pernah atau sering terjadi, misalnya contoh klien sudah pilih vendor busana A gitu ya, terus kita sudah payment, ABCDFG, seiring berjalannya waktu misalnya ada hal-hal yang mungkin klien ini nggak suka, misalnya contoh oh saya nggak suka nih bajunya dan lain-lain gitu. Nah, tiba-tiba klien meminta, oh aku nggak mau kerja sama si vendor baju ini. Nah, itu kita harus pikirin supaya, karena biasanya kalau payment udah masuk ke vendor rekanan ataupun ke kita harus pikirkan apakah uang itu bisa kita kembalikan lagi. Misalnya contoh, dia sudah pakai seperti tadi saya bilang, misalnya Sanggar A, terus dia nggak suka, dan kita udah lakuin payment nih atau DP ke Sanggar A, terus kliennya nggak suka, mau nggak mau kita harus usahakan bagaimana si uang yang udah masuk ke sanggar tersebut bisa kita keluarin lagi. Biasanya kita switchingnya kalau ada klien yang selanjutnya akan datang, kita janjikan kepada sanggar tersebut. Nanti kalau ada klien lagi atau misalnya ada klien yang terpending tapi belum pilih sanggar, biasanya kita alihkan ke sanggar tersebut supaya tidak terjadi kerugian baik secara di perusahaan kaminya ataupun di vendor tersebut. Biasanya sih kayak gitu. Gimana sih kualitas dari lingkungan usaha wedding organizer ini? Kualitas lingkungan usahanya sama lingkungan karyawannya mungkin kali ya. Kalau lingkungan usahanya sih sejauh ini ya, kalau ukuran kualitas apakah usaha ini menjanjikan, kalau bertahan lebih dari 10 tahun harusnya 10 tahun ya, 2024 ya, lebih dari 10 tahun harusnya sih menjanjikan ya, dan maksudnya berkualitas. Tapi lebih ke mungkin kalau kualitasnya bagus atau enggak itu lebih kepada, mungkin nggak bisa saya ngomong, tapi mungkin harus si klien yang ngomong, mungkin yang pernah diurusin pernikahan sama kita, mungkin yang bisa menilai bahwa kualitas dari usaha yang kita miliki atau si wedding organizer kami ini oke atau enggaknya. Tapi kalau dari saya selaku pelaku usaha wedding organizer dan yang lainnya yang saya miliki itu kualitas usaha yang lumayan oke dan menjanjikan. Kenapa? Karena selain kita bisa memiliki jaringan dan koneksi yang lebih luas karena dari pertemuan satu klien dengan klien yang lainnya ataupun dengan vendor yang satu dengan yang lainnya, itu tuh memang kayak membuat jaringan kita jadi lebih luas.
Terus kalau dari segi kualitas karyawannya, sebenarnya kita kalau dari segi misalnya marketing ya mungkin yang pernah menjadi marketing di pekerjaan sebelumnya. Terus kalau untuk planner yang memang sudah pernah menjadi planner mungkin di WO yang lain atau dan sebagainya. Ya kurang lebih sama aja lah, memiliki histori atau pengalaman kerja yang sejenis atau sebidang. Lalu gimana sih budaya pekerja dalam lingkungan usaha wedding organizer? Kalau budaya itu mungkin budaya pekerjaan kali ya. Kalau budaya pekerjaan, kalau di kantor tuh kita bukan yang kayak kantoran misalnya mungkin BUMN atau perkantoran yang lainnya kayak masuk jam 8 pulang jam 5 gitu. Di kantor kami enggak. Kenapa? Apalagi kita kan kadang kebanyakan kerjanya itu justru yang penuh waktunya itu di weekend, di Sabtu Minggu, yang justru beda nih sama orang lain. Jadi kadang event weekend itu kalau misalnya klien A dipegang oleh marketing B, itu si marketingnya harus ada juga di hari event itu. Jadi mau nggak mau mereka Sabtu Minggu kerja. Jadi kita tuh jam kerjanya kalau memang harus ada yang diurus di kantor, kita boleh ke kantor, atau ada keperluan yang harus diurus di kantor, kita boleh ke kantor. Tapi kita nggak punya budaya kerja atau jam kerja yang kayak masuk jam 9 pulang jam 5 ataupun jam 6. Kita nggak kayak gitu sih. Jadi kayak sefleksibel dan sekebutuhannya aja harus ke kantor biasanya gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak yang mau aku tanyain. Gimana sih membangun loyalitas pekerja dalam usaha wedding organizer yang Kakak miliki ini? Loyalitas tuh berarti tentang kecintaan kali ya. Kecintaan itu kalau saya selaku yang punya usaha jadi kayak harus mencintai usahanya, tapi berarti lebih kepada si karyawan-karyawan mungkin kali ya. Kalau membangun loyalitasnya itu lebih ke mungkin kalau di perusahaan tuh ya kayak adain bonus, atau kalau kita biasanya memang selalu rutin ada meeting bulanan. Meeting bulanan tuh selain untuk menjalin rasa antara misalnya saya dengan karyawan-karyawan yang lain yang ada di dalam usaha saya ini, supaya lebih merasa memiliki si usaha ini. Jadi walaupun usaha ini milik saya dan mereka as if di kantor itu sebagai karyawan, tapi mereka tidak beranggapan bahwa mereka hanya karyawan, tapi mereka memiliki rasa itu gitu. Makanya kita suka ada meeting bulanan. Lalu kalau untuk tunjangan dan lain-lain sama aja sebenarnya kayak kantor-kantor yang lain, ada tunjangan hari raya dan lain-lain. Tapi yang mungkin yang supaya si karyawan merasa mungkin kerjanya atau kinerjanya dihargai, ya mungkin kayak bonus gitu. Tapi biasanya kita paling dalam kurun waktu 1 tahun, bonus itu paling biasanya ada di akhir tahun, supaya meng-appreciate aja pekerjaan apa yang mungkin mereka sudah banyak lakukan untuk kantor atau si usaha yang kita miliki juga. Biasanya kayak gitu. Jadi dengan begitu biasanya si karyawan merasa dihargai pekerjaannya, dihargai kerja kerasnya, lalu setelahnya merasa mencintai dan memiliki si usaha ini. Jadi sama maksimalnya kerjanya dengan saya yang memiliki usaha ini. Biasanya sih gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Susi udah meluangkan waktunya untuk pertanyaan-pertanyaan saya dan udah mau berbagi cerita tentang usaha wedding organizer-nya. Semoga usaha wedding organizer Rana ini semakin maju, semakin dikenal dengan kalangan-kalangan muda ke depannya. Pesannya semoga nanti teman-temannya Bella yang di kampus mungkin ada kakak-kakaknya yang mau menikah, boleh langsung ke saya. Yuk, Okay. jangan lupa follow Instagram ya, boleh Instagramnya di Rana RAANA.organizer. Oke. Terima kasih.